Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pemaparan lebih lanjut mengenai sistem informasi manajemen. Di sini saya Safira Fauziapsari akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penyebab kesuksesan dan kegagalan sebuah implementasi. Jadi tidak ada riset mengenai implementasi sistem informasi tentang bagaimana rumus kesuksesan dan kegagalan. Namun, riset menemukan bahwa hasil implementasi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, peran pengguna dalam proses implementasi. Keterlibatan dalam menentukan desain dan operasi sistem mempunyai beberapa hasil. Yang pertama, jika pengguna terlibat langsung dalam mendesain suatu sistem, maka para pengguna juga akan turut merawat suatu sistem sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan bisnis mereka, serta akan lebih banyak kesempatan untuk mengontrol hasil yang ditargetkan oleh pengguna. Kemudian yang kedua ada pengguna cenderung akan lebih berinteraksi secara positif terhadap sistem tersebut karena mereka merupakan partisipan yang aktif dalam proses perubahan itu sendiri, serta dengan meningkatkan pengetahuan dan keahlian pengguna akan berpengaruh pada solusi yang lebih baik. Kemudian perancangan merupakan alasan mengapa kebutuhan sistem informasi tidak tepat atau tidak cocok, sehingga proyek pengembangan sistem dijalankan dengan risiko yang tinggi, maka akan terjadi kesenjangan atau gap. Kemudian partisipasi dalam implementasi membutuhkan waktu banyak untuk aktivitas dan tanggung jawab. Jika mereka tidak ikut partisipasi, maka tidak heran jika beberapa sistem mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua ada tingkat dukungan manajemen bagi upaya implementasi. Jika sebuah proyek sistem informasi mendapat dukungan serta persetujuan dari para pihak manajemen di semua level, maka dua kelompok tersebut akan merasa bahwa partisipasinya dalam proses pengembangan sistem akan mendapat perhatian dari level manajemen yang paling tinggi serta mendapat prioritas. Dukungan manajemen juga akan membuat proyek ini menerima cukup dana dan sumber daya lain untuk meraih kesuksesan yang ditargetkan. Kemudian yang ketiga ada tingkat kompleksitas dan risiko implementasi proyek sistem. Sistem ini sangat berbeda dalam hal ukuran, tingkat organisasi, dan komponen-komponen lainnya. Beberapa proyek pengembangan sistem terdapat kecenderungan gagal karena sistem informasi mengandung risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Peneliti menyampaikan bahwa terdapat 3 faktor kunci yang mempengaruhi tingkat risiko proyek. Yang pertama ada ukuran proyek, kemudian jadi semakin besar proyek sebagaimana diindikasikan dalam pengeluaran uang, maka semakin besar pula risikonya. Faktor risiko yang lain adalah pengalaman perusahaan dan proyek-proyek tertentu. Kemudian ada struktur proyek, jadi merupakan beberapa proyek yang strukturnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Persyaratan yang jelas sehingga output dan proses dapat dengan gampang ditentukan. Kemudian yang ketiga ada pengalaman dengan teknologi. Risiko proyek akan meningkat jika tim proyek dan sistem informasi kurang memiliki keahlian teknis. Ada juga jika tim tidak bisa dengan sistem hardware, sistem software, dan database yang diusulkan pada proyek, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak terantisipasinya waktu senggang karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian berbagai masalah yang muncul secara teknis jika secara keseluruhan ditingkatkan. Kemudian pengeluaran yang terlampau besar dan waktu yang cukup lebih banyak karena tidak adanya pengalaman dengan hardware maupun dengan software. Kemudian yang keempat ada kualitas manajemen dalam proses implementasi. Adanya hubungan antara konsultan dengan klien secara tradisional merupakan bidang masalah dalam upaya penerapan sistem informasi.
Pengguna dan spesialis sistem informasi cenderung mempunyai perbedaan dalam latar belakang, kepentingan, dan keutamaan. Inilah yang sering disebut dengan kesenjangan antara pengguna dan pihak manajemen. Pengguna sering mempunyai orientasi teknikal yang lebih tinggi dibanding dengan orientasi yang sifatnya pemecahan masalah. Mereka cenderung mencari solusi yang tepat terhadap informasi yang hebat terhadap baik dari sisi efisiensi secara hardware maupun software dengan biaya yang minimal dan kemudahan penggunaan atau efektivitas organisasi. Sebaliknya, jika pengguna lebih menyukai orientasi pada problem solving, maka akan sering terjadi beberapa perbedaan. Namun sayangnya pengguna sering bersikap acuh terhadap masalah yang membutuhkan solusi dan butuh dalam melihat kesempatan untuk meningkatkan proses bisnis atau dengan berinovasi dalam menerapkan teknologi informasi. Skill dan visi inilah yang dibutuhkan dari profesional dalam bidang perancangan sistem. Masih banyak diperlukan untuk segala hal, baik dari segi teknologi, pekerjaan, dan lain-lain. Mungkin sekian pembahasan mengenai penyebab kesuksesan dan kegagalan sebuah implementasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arif Kurniawan. Nama saya Arif Kurniawan, NPM 0211200052. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen data. Saat ini, perusahaan bisnis tidak dapat bertahan maupun sukses tanpa data yang berkualitas mengenai operasi internal maupun lingkungan eksternal mereka. Apa yang dimaksud manajemen data? Manajemen data yaitu aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengelolaan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder bisnis mereka. Dalam manajemen data terdapat pendekatan database manajemen sistem atau bisa disingkat DBMS yang dimaksud mengkonsolidasikan pencatatan data ke dalam satu base yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda. Aplikasi itu disebut dengan database application programs yang berfungsi untuk membuat, memproses, dan mengirimkan forms, queries, dan reports. Selain itu, berfungsi untuk mengeksekusi logika aplikasi dan mengontrol aplikasi. Macam-macam database, yaitu ada operasional, distribute, dan eksternal. Dalam manajemen data juga terdapat data warehouse, yaitu database berukuran besar yang menyimpan data yang telah disaring atau diolah sebelumnya. Ada juga data mart, yaitu database yang menyimpan kumpulan data tertentu dari sebuah data warehouse, serta ada juga data mining yang dimaksud dengan aktivitas analisis terhadap data dalam suatu data warehouse untuk mendapatkan pola dan kecenderungan yang tersembunyi dalam aktivitas bisnis masa lalu. Cukup sampai di sini saya menjelaskan tentang manajemen data yang singkat ini, walaupun masih banyak penjelasan lainnya yang termasuk dalam manajemen data, seperti pengendalian sumber daya data, komunikasi data, jenis-jenis jaringan, strategi komunikasi data baru melalui internet, dan aplikasi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Amanda Setiawan dengan NPM 059 dari kelas 6B, di mana materi yang akan saya bawakan ini mengenai arus informasi jaringan. Arus informasi jaringan atau data, bahkan informasi yang diperlukan di semua unit kerja dan semua tingkatan kegiatan bahan komunikasi organisasi, di mana dokumen informasi yang berbentuk fisik ini dapat dikomunikasikan secara tradisional dan data atau informasi yang berbentuk non-fisik dapat dikomunikasikan secara elektronik, di mana informasi jaringan ini terdiri dari distribusi informasi, arus informasi vertikal, arus informasi horizontal, dan arus informasi organisasi dan diskusi. Untuk penjelasan distribusi informasi ini dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumennya itu sendiri, bahkan bisa melalui cara modern seperti melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal maupun jaringan komputer terminal, atau bahkan biasa disebut dengan jaringan area luas. Dan biasanya untuk kegiatan ini tuh dilakukan secara pengiriman modern. Lalu untuk setiap kegiatan ini memerlukan data-data dan informasi, baik berasal dari unit kerja itu sendiri ataupun dari
unit kerja lain. Bahkan tiap kegiatan juga dapat menghasilkan data dan informasi baru, baik yang akan digunakan untuk keperluan unit yang bersangkutan atau dikirim ke unit lain yang memerlukannya. Hakikat dari pekerjaan ini juga sebagai pendekatan sistem di mana terjadinya interaksi satu sama lain antara yang diatur dalam bentuk metode kerja atau prosedur kerja, bahkan arus kerja, baik menyangkut pekerjaan fisik maupun pekerjaan data dan informasi yang non-fisik. Lalu untuk melancarkan distribusi penggunaan data dan informasi dalam satu unit, yaitu antara lain dengan meningkatkan kegiatan masing-masing atau dari unit ke unit lain. Organisasi menggunakan prinsip arus data dan informasi atau biasa disebut dengan flow of information yang dijabarkan dalam bentuk prosedur tertentu. Lalu selanjutnya ada arus tersebut dapat berjalan secara vertikal dan horizontal, dan arus informasi vertikal ini adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau biasa disebut dengan top down atau dari bawah ke atas bottom up. Lalu untuk arus informasi horizontal sendiri juga adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkatan, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Contoh hubungan setingkat pada unit kerja yang sama adalah arus antara sub-unit pengolahan pesanan dengan sub-unit penjualan dalam unit penjualan. Lalu untuk arus data dan informasi yang bersifat kebijakan atau policy organisasi akan dimulai dari manajemen lini atas tingkat, kemudian mengalir ke bawah sampai tingkat operasional. Arus data dan informasi pelaksanaan atau implementation akan berjalan dari bawah ke atas. Lalu selanjutnya arus informasi organisasi, di mana subsistem informasi pemasaran dan perencanaan strategis adalah subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dan menyeluruh atau keseluruhan dari sistem. Sebagai produk dari subsistem dasar, subsistem pemasaran menggunakan sumber data dasar yang sudah dikumpulkan dan disimpan data tersebut dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen khusus, seperti pertanyaan mengenai efek dari promosi penjualan, efek dari perubahan harga dan toko produksi bauran atau mix, biasa disebut dengan mix, atau keuntungan dari dekorasi toko, bahkan keinginan memperkenalkan produk yang baru. Adapun hasil lain dari subsistem pemasaran adalah ramalan penjualan, di mana ramalan penjualan adalah berdasarkan sejarah perkembangan informasi yang akan datang dari subsistem akuntansi, sebagaimana pada proyeksi kegiatan-kegiatan eksternal seperti kecenderungan pembelian, faktor ekonomi, dan lain-lain. Bahkan ramalan penjualan sangat berguna bagi semua aspek bisnis. Dan hasil dari subsistem perencanaan strategis adalah kebijakan-kebijakan pemasaran seperti rencana keuntungan, jadwal pembelian, anggaran kegiatan, bahkan informasi tersebut sudah masuk ke subsistem akuntansi untuk dibuatkan perhitungan kegiatan aktualnya. Dan aplikasi jaringan komputer data ini adalah penghubung komputer yang berjarak tertentu dengan komputer lain. Jadi ada jarak antara komputer satu dengan komputer lain. Adapun penyebaran pemrosesan kata atau word processing dan aplikasi spreadsheet merupakan suatu langkah pertama menuju otomatisasi kantor, di mana otomatisasi kantor ini diartikan sebagai penggunaan teknologi pengelolaan informasi dan teknologi komunikasi dalam pengertian pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pencarian kembali, dan komunikasi data kantor. Ada dua bentuk konferensi elektronik yang biasa digunakan. Yang pertama ini konferensi dengan komputer, yang kedua adalah telekonferensi, di mana konferensi dengan komputer ini adalah sebagian perluasan pada sistem surat elektronik. Maka pada konferensi komputer, peserta dimungkinkan untuk berdiskusi secara langsung dari lokasi yang berbeda. Dengan dukungan perangkat lunak, konferensi komputer dapat berlangsung di antara pemakai yang tempatnya berbeda dengan terlebih dahulu membuat email atau undangan jadwal rapat seperti Zoom Meeting atau Gmeet, itu bisa. Lalu yang kedua, telekonferensi kadang-kadang komunikasi yang tetap atau tatap muka dalam satu ruangan yang memang diinginkan, tetapi karena sebagian kendala maka tidak semua orang dapat menghadiri rapat tertentu. Dan untuk mengatasi hal tersebut, maka telekonferensi dapat digunakan, yaitu dengan rapat dengan masing-masing peserta
berada pada tempatnya terpisah, masing-masing menghadap komputer. Salah satu cara dengan menginstalasikan stasiun kerja video. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijal Matupandi, NPM 0211206. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran manajemen sistem informasi bagi perusahaan. Pengolahan dengan manajemen sistem informasi membantu kita dalam menganalisis data dan diperlukan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Setiap langkah dalam sistem ini akan memastikan informasi diolah dengan langkah dan software yang tepat untuk kemudian disajikan melalui cara yang mudah dipahami. Oleh karena itu, manajemen sistem informasi diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional, bukan hanya untuk kegiatan manajemen informasi, membantu pengolahan dalam menentukan penyimpanan hingga memperlihatkan secara akurat. Selanjutnya, berikut peran sistem informasi manajemen yang membuat penting untuk perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan akurasi data. Ada banyak jenis informasi yang bersirkulasi dalam perusahaan, sebut saja administrasi, keuangan, pemasaran, hingga proyek. Dengan klien, data-data tersebut harus dipantau dengan seksama dan akurat, sebab akan mempengaruhi keputusan penting termasuk penerapan strategi. Yang kedua ada memudahkan koordinasi divisi, yaitu sistem informasi manajemen menyediakan layanan yang dapat dipakai secara dasar perencanaan, pengawasan, hingga pengarahan yang dilakukan di pihak manajemen. Data yang dihasilkan lantas akan digunakan divisi atau departemen lain yang membutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Pertukaran informasi antar divisi atau departemen seperti yang membantu pembentukan relasi sehat dalam menjalani usaha. Yang ketiga ada memperbaiki kualitas SDM. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu aset terpenting dalam usaha. Mengenalkan mereka pada sistem informasi manajemen secara tidak langsung meningkatkan kualitas mereka, terutama kalau SDM sebelumnya belum mengenal cara sistem kerja tersebut. Untuk menunjangnya, perusahaan harus memberikan pelatihan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan usaha. Yang keempat ada mengurangi biaya operasional. Perputaran uang dalam perusahaan harus diawasi secara ketat untuk menghindari kemungkinan tak terduga. Salah satunya pembengkakan biaya operasional. Memakai sistem informasi manajemen pun dianggap efektif untuk menekan human error yang berpengaruh penggunaan uang. Selanjutnya ada peran sistem informasi pada saat ini, yaitu sistem informasi merupakan dasar bagi jalannya bisnis saat ini. Sistem informasi menjadi sangat penting dalam membantu perusahaan dalam ekonomi global. Organisasi merubah dirinya menjadi sebuah perusahaan digital yang menggunakan teknologi digital dalam hal proses bisnis inti, yaitu hubungan pelanggan dan pemasok dan karyawan. Selanjutnya, pada bidang teknologi ada 3 perubahan yang memang saling terkait, yaitu yang pertama, platform mobile digital yang muncul. Yang kedua, pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan, dan pertumbuhan cloud computing di mana semakin banyak bisnis dalam perangkat lunak berjalan melalui internet. Selanjutnya ada sistem informasi dalam dunia bisnis. Sebuah perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik jika di dalamnya tidak didukung oleh peran sistem informasi. Oleh karena itu, dengan adanya teknologi informasi, segala jenis kegiatan dalam bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, mendukung proses pengambilan keputusan hingga memperkuat posisi kompetitif bisnis dalam pasar global. Selanjutnya ada tujuan strategi bisnis. Adapun tujuan bisnis strategi dari sistem informasi yang mana mendorong perusahaan bisnis dapat berinvestasi dalam jumlah besar. Di antara tujuannya adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan, kinerja operasional yang memuaskan hingga meningkatkan daya saing. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan secara singkat tentang peran manajemen sistem informasi yaitu meningkatkan efisiensi operasional,
yaitu manajemen sistem informasi membantu perusahaan mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan, serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan sistem informasi yang baik, manajemen dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang relevan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih akurat secara keseluruhan. Peran manajemen sistem informasi berperan penting dalam pengolahan aspek teknologi informasi di perusahaan dan memastikan penggunaan yang efektif dan efisiensi serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan bisnis. Cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iip Miftahudin. Saya dari kelas 6B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tema dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tema yang saya akan jelaskan yaitu peran analisis sistem. Apa itu sistem analis? Sistem analis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Posisi ini bertugas untuk melakukan analis, merancang dan mengimplementasikan sistem. Ia bertanggung jawab atas hasil yang ingin dicapai perusahaan dalam hal IT. Orang yang duduk di posisi ini menggunakan teknik analis dan roadmap untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan IT. Tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan. Meski berada di tim engineering, sistem analis tidak menghabiskan banyak waktunya dengan menulis kode. Meski demikian, kemampuan menulis kode juga diperlukan karena mereka akan banyak berhubungan dengan sistem yang digunakan. Secara keseluruhan ada 4 pekerjaan utama untuk posisi ini, diantaranya adalah investigasi masalah, analisis, desain, dan implementasi. Berikut ada skill yang dibutuhkan untuk menjadi sistem analis. Yang pertama, sistem analis bekerja dalam banyak permintaan. Ia tidak hanya dituntut untuk memenuhi satu atau dua permintaan, tapi juga mengiyakan apa yang diinginkan oleh posisi-posisi lain yang berhubungan, misalnya front end, back end, hingga full stack developer. Secara umum, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan IT dasar seperti pemahaman terhadap bahasa pemrograman tertentu, HTML atau CSS, dasar-dasar kerja server, database, dan yang lainnya. Tugas dari seorang sistem analis yaitu sistem analis memiliki beberapa banyak tugas yang penting. Di antaranya berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan sistem yang akan digunakan. Diharuskan agar selalu berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan termuka yang diinginkan atas suatu perangkat lunak. Selain apa yang disebutkan, mereka juga dituntut untuk memiliki kemampuan lainnya seperti administrasi sistem, analisis bisnis, dan manajemen proyek. Yang berikut ada fungsi sistem analis yaitu bisa mengenali beragam persoalan dan penggunaannya, bisa memastikan secara benar mengenai tujuan yang perlu diperoleh supaya bisa melengkapi keperluan penggunanya. Yang kedua, bisa mempunyai cara pilihan dalam menyelesaikan persoalan pada sistem, dapat menyusun ataupun membuat konsep penjadwalan sistem yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Peranan analis sistem pada lingkup kerja. Peranan analisis sistem di lingkup kerja seperti menyaring persyaratan akhir sistem, menjelaskan batasan teknologi, menjelaskan batasan persyaratan bisnis, memfasilitasi pelaksanaan proses, mengidentifikasi permasalahan ruang lingkup kerja, mereview persyaratan akhir sistem untuk menyelesaikan permasalahan, menjembatani antara permasalahan daerah kerja dengan teknologi penyelesaiannya. Peranan analis sistem secara teknis. Yang pertama ada mengembangkan standar, template, dan prosedur untuk mempercepat perkembangan, mengkontribusikan metodologi perusahaan, menjabarkan sistem yang dibutuhkan kepada tim pengembang,
mengawasi kegiatan yang dilakukan komunitas pekerja, membantu tim pengetasan untuk mengembangkan tes perencanaan dan tes kasus, bekerja secara ekstensif sebagai pengembang. Dan berikutnya yang terakhir ada peranan analis sistem sebagai manajemen. Yang pertama, membantu dalam mengembangkan proposal proyek dan pendanaan proyek secara menyeluruh, bekerja dengan arsitek teknis dan manajer proyek dalam menyeimbangkan persyaratan bisnis, teknik, dan biaya, membantu manajemen proyek dalam mengontrol lingkup pekerjaan, bekerja secara mandiri sebagai ahli strategi dengan klien. Berikut penjelasan saya terkait analisis sistem. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Tahap analisis dan investigasi sistem. Tahap analisa dan investigasi sistem. Di dalam sebuah sistem perlu adanya sebuah pengembangan sistem. Upaya sistem tersebut mampu mengikuti apa-apa saja yang sekarang dibutuhkan sebuah konsumen. Maka dari itu di sini akan kita bahas sedikit mengenai hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem, yaitu tahap penganalisaan dan investigasi masalah sebuah sistem. Tahap penganalisaan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan sistem konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Contoh dari kegiatan analisis sistem misalnya menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Hal ini mengingat ketika pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok, perusahaan juga secara otomatis memiliki pendapatan yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompoknya. Selama fase ini harus dicapai suatu kesepakatan yang permasalahan yang ada juga mengenai hal yang harus dipenuhi oleh sistem yang baru nantinya. Kegiatan analisis ini merupakan tingkat kompromi yang sering kali terlalu tinggi terhadap pendapatan pihak lain yang harus berdiplomasi secara baik. Meskipun seorang analis memiliki kemampuan tinggi, namun belum tentu saran yang diberikan bisa diterima oleh orang lain. Untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang antara lain meliputi observasi, langsung wawancara, kuesioner, dan pengambilan sampel dokumen. Terus selanjutnya kita melakukan secara observasi langsung. Observasi langsung yaitu langsung merupakan kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan menjawab pertanyaan seperti bagaimana melakukan suatu sistem.